Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Membuka Mata Hati. Alhamdulillah ketemu lagi nih sama saya Septi di podcast kali ini. Nah, seperti biasa, bukan ada tamu spesial tapi seperti biasa. Saya kedatangan teman, nggak spesial teh teman. Insya Allah. Soalnya udah biasa banget kayaknya ngelihat wajahnya Teh Wiwin ya. Nah di sini tuh ada Teh Wiwin sehat? Alhamdulillah. Bosen gak ditanya sama saya sehat terus? Enggak ya. Itu yang paling penting. Iya, kalau misalnya nggak sehat pusing ya Teh ya. Nggak bisa buat podcast. Nggak bisa buat podcast. Nah hari ini tahu nggak Teh kita mau ngobrolin apa nih? Apa tuh? Nah hari ini tuh temanya tentang kena tipu Teh. Kena tipu? Kena tipu. Teteh pernah kena tipu nggak? Belum pernah sih, tapi kalau dengar cerita temen ada juga yang pernah. Jadi kita akan membahas dengan judulnya Sering Kena Tipu, Begini Cara Tunanetra Membedakan Uang. Nah hari ini kita membahas tentang fulus, kecintaan semua orang. Iya. Nah Teteh, aku bacain dulu ya Teh ya. Oke. Mata uang itu apa? Jadi mata uang itu satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Jadi ya memang kalau di Indonesia itu menggunakan mata uang ya ketika kita akan bertransaksi nih. Iya. Kita punya uang nggak? Ada. Mana? Insya Allah ada di sana. Oh, saya mau punya uang di sini. Oke. Saya mau punya uang di sini, di depan saya ini ada uang. Nah. Tapi Teteh pernah nggak sih Teh? Tadi kan saya nanya nih, Teteh pernah nggak kena tipu gitu ya? Tapi ini tuh Teh detailnya itu apakah Teteh pernah mengalami yang namanya ditipu tapi dia tuh nipunya misalnya kembalian gitu Teh, uang kembalian. Harusnya Teteh kembaliannya tuh 10.000 tapi dia masih malah ngasihnya itu 2.000 gitu. Pernah nggak Teteh? Oh, kalau itu pernah Teh. Pernah. Ngalamin gini ceritanya, saya tuh kan suka belanja online ya. Nah itu ada mang kurir yang nganterin. Itu sih saya berhusnuzon ya, mungkin lupa si emangnya atau gimana. Memang waktu itu bayar kan COD. Ceritanya tuh COD. Nah pas uangnya kan 50.000. Ya. Harga paketnya itu 35.000. Mestinya kan si emangnya ngembaliinnya 15.000 ya. Ini cuman kembaliannya 5.000. Nah itu kan ya entah motifnya apa, apakah sengaja atau memang ini lupa atau gimana. Nah itu jadi pelajaran sih. Gitu. Kalau saya sih pernah dengar nih Teh ceritanya nih pantang, kalau misalnya nonton saya pernah dengar ceritanya Bapak. Waktu itu Bapak tuh naik bus, karena kan Pantang itu pulang pergi ke Karawang itu kan sering naik bus ya Teh ya waktu itu, apalagi pas sebelum pandemi ya itu beliau setiap hari naik bus gitu. Kalau nggak salah itu harganya saya lupa berapa ya, tapi di atas 50.000 untuk naik bus itu. Pantang itu ngasihnya tuh sekitar mungkin 80 ribuan ya Teh ya, atau nggak 100.000, tapi dikembaliin sama keneknya gitu ya cuman 2.000 nggak tahu berapa gitu Teh. Jadi memang nguranginnya tuh terlalu banyak jadinya kan meskipun tunanetra ya tetap aja ya Teh ya orang itu harus membedakan gitu. Dan sebelumnya juga Bapak juga nanya gitu kalau misalnya ini uangnya berapa, jadi Bapak juga pasti tahu gitu itu uangnya berapa, tapi ketika dikasih ke keneknya dikembaliinnya gitu jadinya aduh Pantang juga bingung ya waktu itu kok dikembaliinnya segini gitu ya. Tapi waktu itu Bapak masih husnuzon gitu, kali aja lupa, jadi tanyain baik-baik, Kang sanesna sakieu, oh mohon leres. Nah jadi langsung rame gitu ya Teh ya. Nah kalau misalnya Teteh nih ada nggak sih kalau misalnya di teman-teman tunanetra itu aplikasi atau alat gitu Teh memudahkan supaya kita bisa membedakan jenis-jenis uang gitu? Kalau dulu sebelum ada aplikasi pembaca uang, saya juga suka minta tolong tuh. Bahkan sampai sekarang, kalau sekarang kan misalnya buru-buru nih mau beli apa, kan nggak mungkin buka HP dulu, ngecek dulu lama ya. Kalaupun kebetulan ada yang awas, ya udah
minta tolong Septi atau Aulia atau Teh Intan siapa gitu, ini berapa gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada orang di sekitar, lagi nggak ada yang awas sama sekali, ya baru pakai aplikasi pembaca uang gitu. Gitu. Ada aplikasi pembaca Ada uang. aplikasi. Nah sekarang kita mau praktek nih gimana cara membaca uangnya ya Teh ya. Nah ini aku ada beberapa uang. Ini meskipun uang di meja tapi bukan uang saya ya. Ini juga hasil minjem. Saya mau nyoba ini Teh Wiwin ngebedain antara uangnya, karena ini kebetulan bentuk uangnya bagus-bagus sih. Jadi Teh Wiwin mungkin rada kesulitan ya ketika membedakan uangnya berapa aja gitu. Nah boleh nih Teh. Uangnya itu ada 5 lembar nih. Telegram, simpul snack film Spotify, simpul sam lam link besok yang tidak lanjut lang les besar mengapa cocok mai em tidak mit Mas Jawa. Ini namanya Mas Jawa. Mas Jawa, yang buat orang Jawa. Nih aplikasinya. Selamat datang. Oh. Media volume 90 Mas Jawa. Nah, Mas Jawa. coba ini Teh, ini uangnya Teh. Cukup, jadi cukup itu ya Teh, cukup bagus ya uangnya ya. Bagus, bisa nggak ya? Jadi kira-kira? ditempelin atau gimana Teh, disinari ya? Mestinya jaraknya 1 jengkal sih. 1 jengkal. Segini kah? Kayaknya Tapi 20.000 nah, mau ternyata teman-teman tuh 20.000 rupiah. 20.000 Nah, oh, ini teh 20.000, iya. Ini nih Teh, ini yang buat Teh Wiwin mah, ini mah buat aku aja. awas ya kalau kecil uangnya. Jadi Bisa nggak ya? handphonenya itu 1.000 rupiah. Aduh, tega banget ini Septi ngasih 1.000 rupiah, masya Allah. saya 20.000 Teh. 1.000. Waduh, Jadi waduh. jadi handphonenya itu tadi ya Teh ya ditempelin. Jadi handphonenya itu ada sinarnya, ada flash. Ada flashnya ditempelin 1 kali lagi deh Teh ya. Kita Oke. coba nih. Nah ini buat Septi nih. Pasti besar. Ih. Jadi bentar Teh, jadi ditempelin dulu si ujung handphonenya ini. Terus si ada flash itu memang tahu. 50.000 rupiah. Ini buat saya, terima kasih. 50.000 rupiah. Nah, jadi ditempelin dulu nih ya sahabat ya. Saya contohin lagi, kita minjam lagi ya. Boleh. Saya coba-cobain sendiri ya. Ini untuk uang 10.000-nya, ini jadi memang harus ada flashnya ya Teh ya. Iya, Jadi ada cerah, lampu. terang gitu. Nah, pertama itu si ujung handphonenya ini disimpan di sini ternyata. Oh, ada Mas kameramennya. 10.000 rupiah. Nah, jadi 10.000 rupiah. iya Mas Jawa, terima kasih sudah ngasih tahu saya. Iya. 10.000 rupiah. Iya, jadi diarahkan memang kita harus tahu ya Teh ya, Iya. di mana tempat buat nge-scan-nya. Teteh tahu cara nge-scan-nya itu dari mananya Teh? Kalau misalnya nggak pas ya udah dibalik gitu sih. Oh, jadi memang Nanti juga pasti ada yang betulnya. Oh, jadi memang kalau bisa memang di situ nggak ada orang, nggak. 80%. Jadi misalnya memang di sana nggak ada orang sama sekali, memang harus pakai aplikasi itu pakai ya Teh ya. Iya. Dan kalau misalnya memang nggak ada kalau misalnya nggak nemu sama sekali ya Nggak ada siapa-siapa. harus diputer-puter aja ya Teh ya Iya. sampai ketemu. Nanti juga ketemu. Gitu. Jadi ngikutin feeling Teh. Ya coba aja misalnya sebalik, nggak mau, coba lagi dibalikannya, nggak mau, balikan lagi gitu. Berarti muternya 1, Iya. 2, 4. ya 4 ya 3, Iya, 4. 4. Oh iya Teh. Jadi kalau misalnya di mata uang itu yang saya lihat di sini itu ada kayak barcode. Kayaknya memang itu memang dikhususkan untuk. Kayaknya Mungkin itu ya, yang Teh, kedeteknya ya. Iya, karena memang tempatnya sama. Tempatnya itu sahabat di sebelah sini. Contoh uang 50.000 tuh di sebelah sini. Nah di sebelah sini tadi tuh saya nge-scan di sebelah sini dan ternyata pas diarahkan ke sebelah sini itu dia ngomong sendiri tadi ya yang seperti disampaikan 50.000. Nah itu sahabat ternyata. Nah ini uang saya semua ya Teh ya. Mangga. Nah berarti kalau misalnya yang paling efektif untuk memilih uang itu untuk membedakan uang satu dengan uang lain itu ya pastinya dengan bertanya ya Teh ya. Iya betul. Mungkin caranya kalau misalnya nggak ada yang awas di sekitar kita tuh, caranya yang pertama bisa dicek dulu sama aplikasi yang seperti ini. Nanti setelah dicek tuh dipisahin aja tempatnya, atau kalau misalnya dompetnya cuman beberapa tempat aja, dilipatnya dibedain gitu. Misalnya 10.000 nih ngelipatnya gimana,
100.000 ngelipatnya gimana, atau kalau misalnya dompetnya banyak tempatnya ya bisa dipisah, ini 100.000, ini 50.000, ini 20.000, 10.000, 5.000 gitu. Oh, jadi tinggal ngambil aja gitu. Mestinya gitu ya, mestinya rapi sih, tapi saya juga belum bisa. Tapi jadinya benar ya, jadinya lebih terorganisir sih Teh. Iya. Karena sekarang kan ada juga dompet yang kayak gitu. Jadi Iya. waktu itu saya lihat di e-commerce itu setiap uang itu ada tempatnya gitu Iya, betul. sebenarnya. Bagusnya gitu ya. Pantesan nih sahabat ya, Teh Wiwin itu setiap ke kantor beneran ya bajunya tuh matching terus. Meskipun logikanya itu kan gimana cara ngebedainnya gitu ya, nggak mungkin karena kan kalau misalnya semuanya ditumpuk dalam satu, kalau menurut saya sih nggak mungkin bakal sama ya Teh ya. Tapi Iya. ternyata kuncinya itu diatur ya Teh. Ya? Dipasang-pasangin. Dipasang-pasangin itu untuk bajunya ya. Beneran Teh Wiwin itu terorganisir berarti ya termasuknya. Insya Allah. Berarti mungkin kalau uang selanjutnya supaya teman-teman yang nggak kesulitan, berarti tadi ya Teh ya Iya. harus dipisah-pisah antara Iya. uang yang receh mungkin ya yang Iya. dipakai sehari-hari atau uang yang besar gitu ya Teh ya. Betul. Gitu. Iya sahabat, mungkin seperti itu dulu podcast membuka mata hati dari kami. Semoga video kita ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan like, komen, dan juga- subscribe. Iya, dan juga jangan lupa bunyikan Lonceng. loncengnya. Sekian podcast membuka mata hati dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.